wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menganalisis mulai dari pengertian, fungsi, jenis, juga termasuk prinsip-prinsip komunikasi dalam organisasi yang harus kita yakini, kita pahami, dan memang begitulah kondisi yang sebenarnya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami yaitu we cannot not communication. Segmen sederhana dari Wittgenstein yang dikemukakan pada abad ke-1920 pada tahun 1972, bahwa ia menyatakan mustahil bahwasannya kita tidak berkomunikasi, karena pada dasarnya seorang ibu sudah mengajak calon baby dalam berkomunikasi hingga sampai lahir pun, walaupun punya makna tersendiri dalam berkomunikasi, tapi itulah yang disebut dengan komunikasi. Lalu apa itu organisasi? Yang jelas organisasi itu adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Satu tujuan untuk bersama. Meskipun kita memiliki tujuan yang berbeda-beda, jadi memang akan ada dua tujuan di setiap perjalanannya dalam sebuah lembaga organisasi. Tujuan individu atau personal dan tujuan organisasi. Tetapi terbentuknya organisasi memang disebabkan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Nah, ada satu pendapat dari Von Linnev. Dia menjelaskan bahwasannya organisasi itu adalah kelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama yang lainnya untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya ada kesepakatan, ada saling bertergantungan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan itu merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama. Secara konsep, hampir semua memiliki manifestasi dan konsep yang sama tentang pengertian organisasi. Sekarang kita lanjut tentang fungsi dalam komunikasi organisasi. Dalam video virtual dari pembelajaran Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, minimal ada empat fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Kita coba lihat satu persatu. Fungsi informatif adalah suatu prosesan informasi. Jadi fungsi dari organisasi komunikasi dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai satu sistem yang bisa memperoleh informasi untuk bisa sampai ke setiap individu, sehingga bisa dimaknain secara tepat dan benar dalam satu konsep yang sama. Seluruh anggota organisasi biasanya berharap akan dapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, lebih tepat, dan lebih akurat. Sehingga apa? Tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga dalam pengerjaan tugas-tugas atau tanggung jawab masing-masing sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemimpin atau leader, atau harapan yang memang menjadi tujuan dari organisasi tujuan bersama tersebut. Informasi yang didapat memungkinkan setiap organisasi bisa melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Ketika seseorang mampu menyampaikan konsep sebuah informasi dengan tatanan, strategi, dan pilihan bahasa yang lebih sederhana yang bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara atau audiensnya, maka memang syarat untuk menjadi seorang leader adalah dari sisi kemampuan komunikasi. Harus handal, menjadi seorang komunikator. Kenapa? Karena banyak yang akan ada sebagai pengikutnya. Bagaimana satu konsep, satu informasi, suatu harapan yang dituangkan dalam informasi tersebut, dan pesan bisa sampai ke semua orang yang berbeda dalam satu konsep yang sama. Yang kedua, fungsi regulatif. Kata dasarnya regulasi. Pasti urusannya dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Artinya, bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi di dalam kaitannya merepresentasikan, menyampaikan berbagai macam SOP, standar operasi, atau prosedur atau aturan-aturan yang mengikat
yang berlaku dalam organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa dalam organisasi tersebut. Setiap individu, setiap level bisa memahami sehingga berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan. Yang ketiga, fungsi integratif. Artinya adalah pembauran atau adaptasi. Setiap organisasi dalam fungsi integratif selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya. Menyediakan apa? Saluran-saluran yang memungkinkan pekerjanya atau karyawan-karyawan serta staf-staf pegawai-pegawai yang ada di lingkungan organisasi itu untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga memudahkan satu dengan yang lain untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti harapan dari lembaga komunikasi. Dan pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif dapat menumbuhkan setiap keinginan individu. Setiap orang yang ada dalam organisasi itu turut memberikan partisipasi. Partisipasi yang lebih besar untuk menyumbangkan atau memberikan sumbangsi terbaik dari dirinya sendiri terhadap organisasi tempat dia bekerja, untuk menunjukkan kemampuan, kapasitas, dan rasa memiliki dari setiap individu dalam organisasi itu. Yang keempat, fungsi persuasif. Artinya setiap pemimpin dan mereka yang memiliki kewenangan, biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar mudah dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah. Kenapa? Biasanya melalui persuasif, ajakan yang menggunakan frasa, ajakan yang menggunakan hubungan humanis yang baik biasanya akan jauh lebih didengar secara potensial, akan lebih memberikan propositif daripadanya dalam mengatur suatu organisasi. Kekuasaan dan kewenangan biasanya tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak semua orang secara psikologis yang suka diperintah atau mengikuti segala sesuatu ibarat robot. Kata harus ya harus, membuat dia melakukan segala sesuatu dengan paksaan. Dan biasanya pemimpin-pemimpin yang jenius, yang punya rasa empati, ada nilai humanisnya yang tinggi, biasanya akan diikuti setiap kewenangannya. Setiap garis perintahnya selalu akan dimanfaatkannya adalah garis persuasif, melakukan ajakan, pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Bagaimana gaya komunikasi dari leader atau pimpinan yang juga turut memberikan pengaruh terhadap jalannya sebuah pesan atau informasi yang ada di dalam komunikasi tersebut, organisasi tersebut. Dalam video virtual yang saya analisis dari Dr. Hanif Al-Qadri tadi, minimal ada 6 gaya. Yang pertama, the controlling style. Kontrol itu berarti sifat, artinya adalah mengendalikan, yang ditandai dengan adanya satu kehendak, membatasi bahkan memaksa bawahannya, mengatur perilaku-perilaku mereka sesuai dengan keinginannya. Konsep ini biasanya lebih memusatkan pada perhatian ke pengirim pesan. Tidak pernah ada harapan untuk mendapatkan umpan balik. Ya memang jelas, memang ada perintah, ya lakukan. Yang kedua, the qualitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ditandai dengan landasan kesamaan. Jadi menganggap sama porsinya, menganggap sama levelnya. Dan komunikasi ini biasanya dilaksanakan secara terbuka. Mengungkapkan gagasan-gagasan secara santai, secara rileks, dan dalam menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga, the structuring style. Memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan, guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan, serta segala sesuatu sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi dinamis, biasanya cenderung agresif
Karena pengirim pesan atau si sumber pesan atau si leader yang menjadi sumber pesannya biasanya memahami bahwa lingkungan pekerjaannya orientasi pada tindakan atau perilaku. Yang kelima, religiusing. Artinya kesediaan dalam menerima kritik, saran, pendapat atau gagasan orang lain, siapapun termasuk level paling bawah sekalipun. Mereka ini lebih cenderung menerima itu daripada memberi garis perintah. Jadi pada style ini dia lebih membuka diri untuk menerima sesuatu hal dari orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Gaya ini layak dipakai dalam komunikasi organisasi. Maksud saya tidak layak. Karena gaya ini hampir sempurna untuk dijauhi atau kalau bisa tidak digunakan dalam proses komunikasi. Karena jika muncul gaya ini akan terjadi lemahnya tindakan komunikasi. Karena pada dasarnya the withdrawing style ini adalah proses mengelaknya dari tanggung jawab. Mengelaknya seorang leader atau pemimpin dari tanggung jawab yang telah diperintahkannya kepada pekerjaannya atau bawahannya. Apa karakteristik yang ada dalam organisasi? Karakteristik itu pada umumnya satu. Yang jelas organisasi baru disebut organisasi ketika muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau yang jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Jadi setiap bagian pusat kekuasaannya ada sampai kepada pusat kekuasaan tertinggi. Itu kita sebut sebagai struktur atau garis kewenangan struktur organisasi. Yang ketiga, adanya satu kumpulan disebut organisasi. Karena itu terdiri dari 6 orang atau lebih. Karena jika satu atau 2 orang itu belum disebut dengan organisasi. Kemudian adanya ketergantungan anggota organisasi yang banyak tadi. Tidak hanya fokus pada pengambilan kebijakan, tapi adanya ketergantungan mulai dari paling atas sampai ke bagian bawah. Ada nilai manfaat atau ketergantungan setiap orang atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian adanya integrasi yang berulang-ulang. Yang terakhir, paling tidak suatu organisasi baru disebut sebagai organisasi ketika memenuhi satu karakter adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul atau yang ada dalam organisasi itu. Tipe-tipe organisasi. Yang pertama itu organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Yang kedua, nirlaba atau non-laba. Organisasi yang tidak orientasi pada laba atau kebalikan dari organisasi bisnis. Yang ketiga, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sebagian besar modal dari badan usaha milik negara ini berasal dari negara. Yang terakhir yaitu koperasi. Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, karakteristik utamanya adalah dari kita untuk kita bersama. Bagian terakhir yakni aliran-aliran yang ada dalam komunikasi. Yang pertama adalah aliran komunikasi bentuk proses dinamik. Dalam mengantarkan berbagai informasi atau pesan-pesan kerja secara tepat dan berkesinambungan. Kemudian aliran-aliran cenderung memiliki fungsi mengetahui komunikasi. Bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada semua anggota organisasi pada level dan garis manapun terlibat dalam proses penyebaran informasi itu, dan bagaimana pada akhirnya umpan balik dari informasi tersebut. Yang ketiga, aliran komunikasi organisasi itu memberikan dampak dan pengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan personal ataupun dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi. Seingat apa yang disampaikan oleh Gatsgow di tahun 1964 terkait dengan aliran informasi atau pesan dalam setiap lembaga dalam organisasi. Terdapat katanya 3 cara atau sifat aliran komunikasi. Yang pertama,
aliran itu serentak, yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersama dalam waktu tertentu dengan objek sasaran yang lebih daripada satu ruang, yaitu bentuknya bisa berupa memo, pertemuan, rapat, dan lain sebagainya. Aliran yang kedua adalah berurutan, yakni secara diadik. Artinya bentuk komunikasi yang utama dengan pola siapa bicara kepada siapa, siapa bicara untuk apa, dan informasi yang disampaikan cenderung berurutan dari satu orang ke orang lain. Yang ketiga, pembauran antara kedua-duanya, serentak dan berurutan, yaitu kombinasi perpaduan antara pola aliran yang telah dibahas dan analisis tadi. Ya, cuma kebingungannya adalah pada saat kapan pola terstruktur dan saat kapan pula kita bisa memanfaatkan yang serentak atau diadik tadi. Tapi itu tadi kalau memang sudah ada di areal komunikator mengambil sebuah kebijakan organisasi, kita akan bisa cepat memahami atau meyakinkan informasi. Cocoknya disampaikan dengan aliran yang mana. Terima kasih, saya Missy Dwi Suryani. Pada presentasi analisis minggu ini banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.